warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Nek wulan wingi rutinan niku kita membahas masalah tauhid nggih. Tauhid tingkang sepindah dinamakan tauhid ikrari. Kaping pindhonipun tauhid salajengipun iradi. Kaping tiganipun tauhid syuhudi. Kaping sekawanipun tauhid wujudi. Lah kawan werneniku bentuk tauhid yang diceritakaken saking penjenengan dalem Syekh Muhyiddin Ibni Abdillah Muhammad bin Ali Arabi. Lah dalu menika nerasaken menika ingkang arupi toharoh. Toharoh niki kunci utama kangge mlebet wonten agaminipun Allah Subhanahu wa taala, kunci kangge mlebet wonten syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ternyata toharoh niku sebuah amaliyah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Untuk bisa masuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, cuman teng mriki niki kita kupas menggunakan manhaj dari sufistik, dibahas dari kaidah batiniah atau hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ilmu yang berkenaan dengan toharoh. Lah sebagaimana disebutaken wonten Al-Qur'anul Karim niku Al-Maidah ayat yang ke-6 ingkang ungelipun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati wa ghasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ruhusikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. He wong-wong kang ngaku iman maring Allah Subhanahu wa taala, lamun sira bakal jumenahaken salat, apabila kamu bakal mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah atau usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Lah ini menjadi dasar kunci pembuka untuk memahami tentang yang dinamakan toharoh. Bunya ad-din ala an-natofah. Dibangun agama, salah satu pembangunan itu adalah kebersihan. Lah selanjutnya dari an-natofah ini diturunakan. Jadi at-toharatu miftahus sholah. Bukannya nek cara Torekoh Syatoriyah niku disebutaken al-wudu'u ilfisol wassalatu itisol. Wudu niku merupakan upaya pemisahan. Apa sing dipisahkan nanti kita bahas ya. Wassalatu itisol, dan salat merupakan upaya penetapan atau kemanunggalan. Dua bagian wudu yang dibersihkan secara umum niku pertama wudu hisi, berguna atau berfungsi untuk membasuh hal-hal yang berkenaan dengan dohiriyah ataupun lahiriyah. Yang kedua dinamakan wudu ma'nawi, yaitu wudu yang berfungsi untuk mensucikan hal-hal yang berkenaan dengan tata keadaan batin. Pada bagian hisi atau tata dohiriyah ini pada hakikatnya merupakan penuntun
guidance nggih, untuk bisa memahami kepada batin, untuk menyampaikan kepada batin. Dan karena keberadaannya sudah nyata dan wujud, tidak memerlukan penjelasan secara detail. Tapi dalam tata batiniah, tata batiniah atau yang dinamakan wudu maknawi, kesing membutuhkan pemahaman dan ilmu. Karena wudu maknawi niku lebih menekankan pada perilaku dan perbuatan. Dan wudu maknawi ini memerlukan riyadhah, latihan, latihan sebagai upaya untuk bisa memisahkan dari segala sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar nek wudu maknawi atau wudu batin itu melepaskan keterikatan manusia yang bersifat segala sesuatu selain Allah, yang hanya semata-mata kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan penyucian atau keberadaan wudune seorang salik ketika akan mlebu suluk pada awal-awalnya angger gagal, biasanya gurune kaya ora nerima. Sebelum ditawajukan kon melakukan ritual dan lain sebagainya. Lah, proses ritual, proses yang dijalankan itu merupakan refleksi pengejawantahan nggih, pengejawantahan dari wudu maknawi. Agar apa? Agar batiniah niku mampu menerima limpahan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilata sing dadi wasilah, sing dadi pembimbingnya guru mengarahkan. Seorang mursyid itu memberikan arahan, petunjuk supaya menjalankan sesuai dengan tata prosedur aturan sing dilakoni. Sehingga pada tahapannya ketika seorang salik mampu menjalankan wudunya dengan baik, maka pada saat itulah dia akan diterima, atau baiat bisa dilakukan, atau tawajuh bisa dilaksanakan. Lah, bukan karena ini hal yang sangat penting dan dalam perspektif dunia sufi itu dikatakan hal yang sakral, maka diharapkan kepada salik untuk melakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan arahan petunjuk dari gurune murside, untuk tidak sekali-kali mamang. Dan orang nana sing diharapkan kecuali satu martabat dan makomat, yaitu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, upaya dhahiriyah sebagai pembangun kebersihan secara dhahiriyah penuntun dikartakan ketika bersih dhahiriyah, batiniah pun ikut bersih. Ketika dhahiriyah telah mampu berdiri, maka ruhaniyah qalbiyah diharapkan juga mampu berdiri. Sehingga ketika dia akan melangkah ke jenjang selanjutnya, dimungkinkan nek loro-loro nek wis berdiri dengan sebaiknya kan akan melangkah dengan mudah dan mampu mendapatkan limpahan dengan sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang benar-benar telah menyelami dunia sufi yang sebenarnya, maka pada dua tatanan itu dia akan terlihat cemerlang. Dua tatanan itu akan terlihat sangat bersih. Karena bersihnya dhahiriyah ini ternyata akan menjadi guidance bagi bersihnya batiniah. Bukan yang sebagian ulama niku menyebutkan nggih, bahwa ad-dhahiru nginwanun min atau miratun minal batin. Dohir kadang-kadang menjadi pencerminan tentang keadaan batin seseorang. Walaupun itu tidak mutlak, tapi paling boten niku bisa menjadi satu bentuk istilah petunjuk ketika seseorang pertama melihat keadaan. Bukannya diupayakan ketika kita memahami dan masuk ke dalam dunia sufi niku, usahakan secara maksimal potensi yang kita punya itu benar-benar diperdayakan menjadi satu istilah kekuatan, satu hasanah yang kita punya yang bisa dimunculkan dan ditonjolkan semaksimal mungkin. Raganya bersih, dohirnya batinnya bersih. Tetapi secara umum naula dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa atas dasar kebersihan ini mudah-mudahan semuanya itu bersih. Karena Rasulullah ternyata
seorang penghulu daripada Nabi yang sangat sekali mencintai kebersihan, baik bersih tohiriyah maupun bersih batiniyah. Jadi toharo ini menduduki hal yang sangat penting di dalam perspektif peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana yang untuk membasuh, sarana yang untuk bersuci niku diarani air. Bahasa Arab niku ma'un. Nah, Syekh Muhyiddin Ibni Abdillah Muhammad bin Ali Arabi niku membagi secara umum. Membagi banyu secara umum niku terbagi menjadi dua. Satu diarani air langit atau air hujan, yang kedua dinamakan air bumi atau air tok atau air sungai. Niki. Air langit niki nggih, air langit itu dibahasakan dan menjadi simbol air yang tidak ternoda. Air sing ora istilah tercampur apapun. Bukannya orang nana rasa pahit, orang nana rasa asin, orang nana rasa tawar, acik. Lah, ini simbolitas sebenarnya, simbolitas. Siapapun yang telah mendapatkan ilmu sebagaimana air langit, nah, air langit ini merupakan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ada yang menamakan sebagai ilmu laduni. Nah, banyu langit inilah, tadi tuh banyu langit dari kempot ya. Beda nih kok banyu langit dari kempot mah. Air langit, air yang tidak terkontaminasi, air murni yang tidak ternoda dan telah mengalami filterisasi secara alamiah bersifat manawi, menyucikan akal atau akal yang dengan cahayanya mengantarkan kepada cahaya murni, sing diarani nurun ala nurihi. Terjadi setelah sampai pada syariat laduni dan melakukan riyadhah, halwat, mujahadah, menyucikan esensi dari maknawi. Air langit serupa dengan ilmu ilahi yang dilimpahkan kepada nabi, wali, artinya tidak ada perubahan ilmu dan makrifat yang dilimpahkan kepada para nabi dan para wali, disebut pula sebagai ilmu robani. Tapi ketika seseorang telah sampai pada samudra air langit, orang nana perbedaan maning. Kenapa? Sumbernya satu. Walaupun mungkin pada awalnya itu berbeda, tetapi ketika telah mendapatkan curahan air langit, di mana air langit ini merupakan kanugrahan yang bersifat ilahiyah untuk mencucikan yang dinamakan akale manusia, atine menungsa, jiwane menungsa, ruhane menungsa, sehingga istilah dengan pencahayaan limpahan nure Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada dimensi di mana dia memahami betul tentang cahayanya Allah secara hakikat, yang mana pada akhirnya itu sampai pada tatanan yang dinamakan nurun ala nurihi, cahaya Allah melebihi dari segala-galanya atau cahaya di atas cahaya. Nah, inilah pencapaian terakhir bagi ahlu makrifat, mampu menangkap esensi terbesar, esensi tertinggi, esensi teragung dari perjalanan spiritualnya. Lah, berbeda dengan air yang kedua, yaitu air bumi atau air tok atau air sungai. Lah, air ini bercampur dengan sifat alami bumi, tempat keluarnya asin, pahit, tawar dan sebagainya. Namun ini simbolitas sebenarnya, simbolik ilmu akal yang diperoleh. Lah, karena sifatnya ilmu akal yang diperoleh oleh manusia, inilah yang akhirnya menghasilkan bahwa anak asin, anak pahit, anak tawar, atau dalam perspektif pengetahuan secara umum, menungsa berbeda-beda pendapat. Bergantung dari mana dia mengambilnya, bergantung sumber siapa yang diambil sebagai referensinya, serta tolak ukur mana yang diambilnya, sehingga akhirnya menjadi warna tersendiri, warna tersendiri pengetahuan ini dalam jiwa manusia. Sing diharapkan oleh kita semua, hendaklah kita itu mampu menghimpun kedua-duanya, bisa memperoleh banyu langit dan juga bisa memperoleh banyu bumi. Itu loh. Tadi walaupun kita berbeda, kita bisa mewadahi dengan kebijaksanaan. Kenapa kita memiliki banyu langit sebagai pencerahannya? Jadi kedua-duanya diupayakan, bisa kita dapatkan, sebagai upaya menyempurnakan syariat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta upaya penyiapan
agar kita mendapatkan limpahan daripada nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngumbah dengan air yang diupayakan kedua-duanya itu sing dikumbah sesuai dengan dalil Al-Qur'an itu pertama niku ngumbah rai atau ngumbah wajah. Lah ngumbah wajah niki nek cara Syekh Muhyiddin Ibnu Abdillah bin Ali Arabi merupakan makomat tatanan anane nafsu amarah. Jadi ketika kita berwudu membasuh muka, maka pada hakikatnya, pada tatanan batiniah, pada makomat batiniah, kita membasuh yang dinamakan nafsu amarah. Ketika kita membasuh muka dengan menggunakan air, maka ketika kita membasuh nafsu amarah, sarana sing kanggo membasuh itu adalah air yang bersifat iski. Nek cara bahasa nyonge iski kue kasmaran. Kangen tuh bilah nggih. Lah ya kangen tuh bilah, tapi kangennya orang maring sapa-sapa kangennya karo Gusti Allah. Gandrung iskia bukan anak istilah toreko iskia. Kangen gandrung, ora kangen ing sira niku mboten. Tapi kangen maring Gusti Allah, dikejar rindu maring Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kita lakukan semata-mata karena untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan apapun yang kita lakukan karena merupakan pengejauhan tahan nilai rinduku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sing kedua, membasuh tangan. Wa aidiyakum ila marafiq. Membasuh tangan. Membasuh tangan ini ternyata merupakan makomat dari nafsu lawamah. Lah membasuh tangan ini maksudnya adalah kita berupaya untuk menghilangkan segala keterkaitan yang bersifat alat apapun, serta memiliki kemampuan untuk berbuat sedemikian baik menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalane air yang digunakan untuk membasuh yaitu yang dinamakan air mahabbah. Tadi nek ngumbah tangan secara dohiriyah itu menggunakan air, nek wudu dohiriyah itu menggunakan air. Tetapi ketika kita wudu dengan tata batiniah, pada saat kita membasuh tangan, maka air yang digunakan adalah air welas asih, air mahabbah. Tadi ketika tangan kita telah dikumbah, dikumbah, tapi nek sifat welas asih nang awak menungsa, kita tidak memiliki rasa empati, kita tidak memiliki rasa belas kasihan kepada siapapun, berarti wudune nembe wudu dohiriyah, batinnya kurung lah. Ketiga kalinya membasuh kepala. Membasuh kepala niku termakomat daripada nafsu mulhimah, dengan hubud dunia, keterkaitannya dengan cinta dunia, dengan segala sesuatu himah yang bersifat syahwatiyah, disucikan dengan air yang dinamakan ishul haq, artinya kemesraan terhadap kebenaran, gandrung maring kebenaran, dan menjalankan riyadhah dengan terus menerus. Lah kenapa? Karena ini untuk membangkitkan yang dinamakan pengetahuan dan untuk membangkitkan yang dinamakan akal nurani yang bersifat nuroniyah. Terus ngumbah kaki atau membasuh kaki. Membasuh kaki merupakan makomat adanya nafsu mutmainah. Siapa yang telah menjalankan wudhu yang dengan benar, maka kaki akan diperjalankan, akan berpindah kepada tempat yang baik dan baik. Tidak akan pernah berpindah kecuali pindah kaki kue menuju kepada tempat yang baik. Maksu ilal khair. Lah mugane dohiriyah kita membasuh dengan air yang bersifat air, tapi pada hakikatnya air yang digunakan untuk bisa mendapatkan limpah nur ilahiyah yaitu air yang dinamakan tajlibul haq,
air sing ditarik nang Allah Subhanahu wa taala. Secara umum nek cara Abu Hayyula Al-Masruqi kan sok disebutaken inna fil khurufi asrarun la yudrikuha ila man istafa alaihi min abdi. Setiap huruf itu pada hakikatnya memiliki asrar, memiliki rahasia. Orang ngerti rahasianya kecuali orang-orang yang dipilih. Sebagaimana isyarah huruf tohara. Tohara niku hurufnya ku ana huruf to, ana huruf ha, ana huruf alif, ana huruf ra, ana huruf ta. Niku nggih. Huruf to niku artinya tolak. Nah, sing dimaksud tolak berarti menolak. Menolak apa? Menolak akhlak tercela. Siapapun yang telah melakukan toharoh bersuci berarti harus menolak melakukan perbuatan tercela. Menolak akhlak tercela masuk maring menungsa. Terus huruf H artinya halikun, hancur. Apa sih hancur? Kekuatan hawa nafsu dan kepuasan. Sapa wong sing wis toharoh bersuci berarti hancur kekuatan hawa nafsune, hancur kepuasane. Jadi orang serakah, orang egois. Bukan ada istilah nek jengkel, nggak pada wudhu, gitu. Isyarat sebenarnya hilangkan yang dinamakan hawa nafsune, hilangkan yang dinamakan kepuasane. Dan itu. Lalu huruf alif istiqomah. Istiqomah gue mulazimun, berkontinu, terus menerus, berkekalan. Sapa sing toharo berarti nek melakukan ibadah perbuatan yang baik itu selalu istiqomah. Istiqomah ora dang rat atau ora demenyar. Nggih demenan nek si anyar niku ora, tapi istiqomah terus menerus. Dan terus huruf ra itu melihat. Apa sing dilihat? Manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Melihat pada segala sesuatu itu ternyata di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang deleng maring siwici-wici kecuali nang kono kuwi kanggo upaya zikir maring Allah Subhanahu. Terus huruf ta, tarikun. Oke, artinya ninggalaken. Apa sing ditinggalakan? Sifat hayawaniyah. Sifat kehewanan. Jadi nek wong wis toharoh berarti orang lakoni tidak menjalankan atau mengikuti sifat-sifat al-hayawaniyah. Lah, wong sing toharoh duweni huruf ta, ha, alif, ro, ta. Pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang telah mampu mendirikan dan menjalankan akhlakul karimah, menjauhkan yang dinamakan akhlakul madmumah, akhlak yang jelek. Tadi nek wong sing wis toharoh pasti, pasti akhlaknya terpuji. Nek rika urung terpuji akhlaknya berarti wudune batal. Bisa ora batal wudu nganggo banyu, tapi dalam tahapan batinnya wudune batal. Ternyata toharoh kita harus mampu tolak, halikun, istiqomah, ra'ah, dan tarkun. Harus mampu menolak segala perbuatan atau akhlak yang tercela, menghancurkan kekuatan hawa nafsu dan kepuasan, istiqomah, melihat manifestasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, serta meninggalkan sifat-sifat al-hayawaniyah. Menurut Syekhul Akbar, takwil gue pada bekaro istilah mengambil makna. Yang pertama membasuh tangan. Nah, tangan itu merupakan simbol kekuatan. Lah, simbol kekuatan gue, orang yang telah membasuh tangan berarti harus mampu melakukan kedermawanan. Harus mampu menjalankan sifat yang dinamakan la haula wala quwata illa billah. Jadi nek wong wis ngumbah tangan kok ego gede, plak-plak karepe dewek, omonge atos, suarane keras nggih, ndase gede. Berarti anu urung wudu. Lah yang kedua istinja. Istinja ngerti napa mboten? Cewok niku lho. Istinja atau cewok niku isyarah pencucian hati manusia dan pikiran sehingga tertutup pintu seton. Jadi nek wong cewok nggih, cewok kan sing dikumah bolongan loro.
Orang nong cewek sing diku macang kame mbok. Kapanten? Ipang. Nah, nah niku nggih sing jelas golongan lo. Lah kuwi berarti simbole rika kowe ngumbah ati lan pikiran. Nek rika cewoke bener berarti pikirannya orang atine berarti ora drengki, ora jahil, ora neko-neko. Tadi atine lurus. Kowe nek wudune bener. Nek cewoke bener, tapi nek cewek ora balabel tok. Lah niki. Makanya perlu hati-hati. Ternyata ketika kita istinja nggih, ora mung cewek jare ngumbah bolongan buri karo ngarep tok, lebih daripada itu kita harus menjaga yang dinamakan pintu setan agar tidak bisa dilewati oleh setan. Jadi ditutup pintunya. Ngumbah bersih berarti nutup pintu supaya setan sing dilaknat nang Allah Subhanahu wa taala ora mlebu. Mukane nek wong wis ngumbah atau wis cewek berarti wong sing bisa mengendalikan sahwatine. Entah itu sing bersifat nang weteng, entah pun sing bersifat sing lain-lainnya. Jadi bisa dikendalikan sedemikian rupa sehingga sing anak mung amrih ridanipun Allah Subhanahu. Terus berkumur-kumur atau madmadatu. Niku nggih. Yang merupakan simbolik gerakan simbolik penyucian lisan kita agar setiap ucapan kalam kalame kuwi ora nananya kalam sing diridani nang Allah Subhanahu wa taala dan ilange ucapan sing ala, ilange penyebutan sing buruk seperti hibah, nggih ngrasani wong, adu domba, terus namimah dan lain sebagainya. Sing ana nang lisan mung ana ucapan la ilaha illallah. Ora ana pangeran angin Gusti Allah. Jadi nek wudu ngumbah lisan berarti lisane kudu bener. Bukannya ana istilah ketika kita membasuh tangan nek cara syariate kita berdoa Allahumma fadiyati min ma'asyaka kulaha. Ya Allah raksanen tanganku supaya orang melakukan perbuatan maksiat, orang nyuap, orang nyokok, orang terima suap dan lain sebagainya pokoknya. Orang getak, la haula wala quwata illa billah. Orang anak kekuatan angin Gusti Allah sing duwe kekuatan. Lah ketika kita berkumur-kumur, ketika kita berkumur-kumur kita berucap Allahumma a'ini mina zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah nyatakaken lisanku kanggo syukur, kanggo zikir lan kanggo bagus-bagusi ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Niku. Dadi nek wudune ngumbah cangkem berarti pada hakikatnya bagaimana lisan menjadi baik dan berfaedah. Terus ketika kita mengalirkan air di liang irung atau lubang hidung merupakan simbolitas. Hidung niku simbol daripada kekuatan hidup. Tali ning urip nek carane wong Jawa. Lah disucikan berarti kita itu iftikar, merasa butuh maring Gusti Allah. Karena apa? Karena ubudiyahnya, pengabdiannya maring Allah Subhanahu wa taala. Mukane nang kene kuwi ana teori tanazul dan taraki atau hifdzi nafas. Ketika kita menarik menggunakan lafaz ketika kita keluar menggunakan lafaz Allah. Ini upaya sebenarnya upaya iftikar. Iftikar perlu maring Gusti Allah. Ubudiyah mengabdi maring Allah Subhanahu wa taala. Tariku metu Allah. Hifdzi nafas atau tanazul dan taraki. Suatu waktu niku dibahas nggih, mlebu maring pembahasan dikira. Terus mengusap kepala. Kepala gue tempat berkumpulnya isi tata dohiriyah dan maknawiyah. Kan ternyata nang kono gue nang otak ya, sing berfungsi mengorganisir segala gerak tubuh manusia. Lah ketika kita
ngusap kepala, pada hakikatnya kita tuh melenyapkan sifat hubud dunia, cinta dunia, bahwa segala sesuatu yang kita upayakan orang analis sebagai upaya pengabdian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hubud dunia itulah nanti yang dinamakan roh, hati manusia menjadi keruh, menjadi kotor. Karenanya lah dengan membasuh kepala berarti kita melepaskan hubud dunia. Nah, terus membasuh dua telinga merupakan upaya pembersihan batin, di mana batin gue aja ngerungokna hal-hal yang neko-neko kecuali mendengarkan dengan cermat segala sesuatu yang bersifat kebaikan, manfaat dan faedah. Terus membasuh dua kaki merupakan simbolitas berjalan dalam kebaikan, tawadu serta melakukan perbuatan yang halal menjauhi syahwat, serta seperti isyaratnya membasuh hingga pada mata kaki. Maksudnya membasuh hingga mata kaki ini diisyaratkan kita itu jangan sampai terlampaui atau sampai kelalen maring batas-batas syahwatiyah. Kita termakan oleh syahwatiyah. Cara bahasa niku bersuci, lah sing disucikan wujudnya niku bisa hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dalam perspektif fikih dinamakan hadas. Tapi nek nang pemahaman tengriki hadas niku diartikan hadis. Artinya hal-hal yang baru atau makhluk. Lah toharoh berarti bersuci, berarti kita berupaya menjauhkan atau keterkaitan kita dengan makhluk. Menjauhkan segala sesuatu dari makhluk. Artinya kita itu tidak bersandar kepada makhluk, sing dari sandar wong Allah Subhanahu wa taala. Bukan enek nang sufi niku sering diucapaken, jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan, jangan pernah kalian itu menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah yang dinamakan kekecewaan dan kesengsaraan. Maka sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah hadas atau toharoh ternyata penyuciannya menungsa, supaya menungsa benar-benar hanya bersandar kepada Allah, dan istilah pun hanya mutlak, segala sesuatunya diyakini Allah yang mengkehendaki, memiliki kudrat dan iradat. Lah yang kedua, toharoh niku bersuci niku juga dari junub. Junub dalam bahasa fikih kan istilah karena kita melakukan hadas besar. Lah tapi tengriki diarani junub niku bukan hadas besar ya, tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita toharoh berarti berupaya untuk taqarrub kepada Allah, mencari jalan agar kita semakin dekat kepada Allah, mencari jalan yang telah dekat agar semakin mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya sebagaimana awal minggu disebutakan tajlibul haq, kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah toharoh merupakan kumpulan penyucian dari dua aspek. Yang pertama aspek akhlak, jelas wong toharoh niku berarti akhlaknya kudu apik. Akhlaknya gue harus mulia, akhlaknya gue harus terpuji. Yang kedua, toharoh niku juga upaya pencucian, aspek iluminasi atau pencerahan, supaya kita mendapatkan limpahan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika penyucian itu telah meningkat hingga akan sampai pada makomat, memasuki tahapan makomat, tatanan makomat dan ahwal, kemudian penyucian ini berubah akan menjadi yang dinamakan zikir, eling mari Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian dari eling ini diupayakan kita itu bisa liqa ar-rabbi, ketemu karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya kita berusaha melakukan penyucian agar kita masuk pada makomat-makomat yang telah ditentukan dan ahwalnya seperti makomat amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Setelah itu karena saking wiswanah lan wanoeh menjiwai, akhirnya dari makomat itu nanti berubah
menjadi ahwal yang dinamakan zikir, hanya eling maring Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai akhirnya setelah zikir itu paripurna, sampai pada puncaknya kita bertemu yang dinamakan liku ar-rabbi atau ketemu karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puncak daripada toharoh.